kelas 11 IPA 1 IPA 2. Jadi untuk materi selanjutnya adalah kita akan mencoba membahas mengenai keseimbangan benda tegar. Jadi sebelum itu saya sampaikan dulu untuk materi kelas 11 semester 1 itu adalah ada 6 materi yang sudah pelajari. Yang pertama ada dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, ada elastisitas dan hukum Hooke, ada fluida statis, ada fluida dinamis, ada suhu dan kalor, dan ada teori gas. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya sudah saya berikan materi mengenai dinamika rotasi dalam bentuk video maupun saya carikan materi di internet. Jadi saya suruh kemarin kalian baca dan merangkum apa isinya. Jadi hari ini saya jelaskan satu persatu ya, kalian bisa lebih paham mengenai materi fisika. Karena belajarnya secara online, kita akan belajar tahap demi tahap, satu persatu. Mudah-mudahan kalian paham apa yang disampaikan. Nah, jadi untuk yang hari ini kita membahas materi adalah keseimbangan benda tegar, dinamika rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Jadi materinya adalah yang pertama torsi. Itu ada momen inersia, ada momentum sudut, ada energi pada gerak translasi, ada aplikasi Coulomb Newton, dan yang keduanya adalah keseimbangan benda tegar. Jadi pada keseimbangan benda tegar ini torsi dan inersia masuk ke sini. Jadi pada syarat keseimbangan. Jadi ini harus dipahami dulu, baru kita mengacu pada ini. Nah, apa itu momen gaya? Kemarin sudah pernah suruh saya baca, sudah pahami. Nah, momen gaya ini itu mulai dari pertama. Momen gaya ini adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda itu berotasi. Rotasi itu artinya berputar. Jadi kenapa benda bisa berputar? Itu karena ada momen gaya. Jadi momen gaya inilah atau torsi inilah yang menyebabkan benda itu berputar. Entah dia berputar searah jarum jam atau berputar berlawanan arah jarum jam. Itu torsi. Jadi torsi disimbolkan dengan huruf ini. Bahasanya adalah tau. Jadi secara rumus, momen gaya itulah perkalian gaya dengan jarak. Jadi momen gaya itu perkalian gaya dengan jarak. Ini kenapa ada sin? Ini karena bendanya, gaya yang bekerja pada benda itu tidak tegak lurus. Nah, kita bisa cari referensi yang ada di internet. Jadi ini ada referensinya. Saya carikan yang kemudian saya berikan. Momen gaya ini bisa dibaca dari sini. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Nah, torsi ini bisa disebut juga dengan momen gaya. Momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar searah putaran jarum jam atau clockwise. Jika berotasi berlawanan dengan arah jarum jam, maka torsi itu bernilai negatif. Jadi yang keempat, setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar atau titik massa tidak dapat dikatakan memberikan torsi. Jadi torsi itu gaya yang diberikan harus tegak lurus dengan jarak. Jadi rumusnya adalah torsi sama dengan R kali F. Jadi tahu itulah torsi atau momen gaya, R itulah lengan gaya atau jarak. Jarak dari titik pusat ke gaya. F itulah gaya. Nah, bagaimana jika gayanya membentuk sudut? Nah, ketika gaya membentuk sudut, maka harus diuraikan lagi ke bidang kartesius agar gaya itu tegak lurus dengan lengan gayanya, baru bisa dilakukan perhitungan sekarang. Jadi sekali lagi, torsi itu rumusnya adalah tau sama dengan R kali M. Itu momen gaya. Nah, bagaimana bentuk momen gaya dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bagaimanakah simulasinya yang bisa kita lihat momen gaya itu apa? Nah, di sini sudah saya siapkan ada satu simulasi
mengenai momen gaya. Inilah simulasi momen gaya, bisa dilihat. Nah, pertama perhatikan kita berikan gaya, inilah bidang putar. Ketika kita beri gaya kita berputar. Sekarang anggap kita berikan gaya di sini. Ketika kita beri gaya di sini, maka benda akan berputar. Dia akan berputar searah jarum jam, maka gaya yang tadi kita berikan itu menilai positif. Nah, ketika kita beri torsi seperti ini, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam, maka torsi ini menilai negatif. Jadi sekali lagi, momen gaya itu adalah yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Nah, nanti akan ada lagi materi inersia. Jadi selain berotasi, juga benda itu memiliki inersia atau kelembapan. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas di sana. Nah, kalau mau belajar torsi lebih lanjut, ya ada materinya, ada simulasinya, bisa kita coba nanti. Diperhatikan saja konsep torsinya seperti apa. Nah, torsi ini paling sederhana dari pemaparan kita. Kita masuk ke sini dulu, belum dipahami dulu. Nanti setelah masuk ke sini, baru nanti kita akan masuk. Setelah selesai di sini, kita masuk ke momen inersia. Terus selanjutnya, ini ada materi juga. Nah, ini adalah momen gaya. Saya sampaikan lagi biar lebih paham, lebih jelas materi itu apa. Nah, benda lagi perhatikan penjelasan saya. Momen gaya itu menyebabkan benda bergerak rotasi. Jadi momen gaya, jadi kenapa bisa berotasi? Karena ada torsi. Kalau torsinya positif, maka arahnya adalah searah jarum jam. Kalau torsinya negatif, maka arah putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi sekali lagi, secara vektor torsi dirumuskan dengan tau R kali Z. Mohon diingat, R ini adalah tegak lurus dengan F. Baru bisa diperhatikan. Kalau belum tegak lurus, silakan nanti diuraikan lebih lanjut lagi. Ya. Bagaimana kalau torsinya ada banyak? Jadi kita uraikan resume. Jadi ketika pada benda bekerja lebih dari satu gaya, maka resultan momennya adalah merupakan penjumlahan vektor dari setiap momen gaya. Nah, sebentar kita akan lihat bagian dalam penjelasan soal. Oke, itu saja dulu untuk materi momen gayanya. Nah, selanjutnya ini ada contoh mengenai momen gaya. Nah, ini sudah saya siapkan salah contohnya. Kita perhatikan. Nah, soal yang pertama, ada 4 buah gaya masing-masing. F1 adalah 10 Newton, F2 10 Newton, F3 10 Newton, dan F4 adalah 10 Newton. Dan panjang batangnya, saya lihat batang, itulah sama-sama 1 meter. Dari A ke B 1 meter, BC 1 meter, CD 1 meter, dan DE 1 meter. Maka 1, 2, ada 4 meter panjang total. Jadi, dengan mengabaikan berat batang AI, tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putaran ketiga. Perhatikan porosnya titik A. Yang kedua porosnya titik D. Nah, poros inilah poros putar. Ketika benda bergerak berotasi berputar, maka ada titik porosnya. Titik poros dinamakan sumbu putar. Jadi kita mengacu pada sumbu putar. Sekarang perhatikan soal yang nomor 1, poros putarnya di titik A. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, perhatikan sekarang. Nah, untuk soal 1 pembahasannya, poros putar ada di titik A. Ketika poros putar ada di titik A, perhatikan sekarang gayanya. Nah, perhatikan ketika poros putar ada di titik A, maka F1 ini berada di A. Apakah F1 ini menghasilkan momen gaya? Sekarang kita lihat. Nah, F1 tidak menghasilkan gaya sama sekali. Kenapa? Karena dia nilainya 0. Kenapa 0? Karena dia berada di titik poros. Maka F1 jaraknya berapa? 0. Maka F1 kali 0 sama dengan 0. Maka yang menghasilkan momen gaya adalah F2, F3, dan F4. Kalau titik porosnya di D, maka yang menghasilkan gaya adalah F4, F3, dan F4, F2, dan F1. F3-nya 0. Kenapa? Karena berada di poros.
Nah, perhatikan titik poros di titik A. Nah, jadinya adalah torsi titik A itu sama dengan torsi 2, torsi 3, torsi 4. Kenapa torsi 1 nggak ada, dan torsi 1 0? Kenapa 0? Karena dia berada di titik poros. Sehingga sekarang kita kalikan saja F2 berapa? 10. Sekarang dari jarak antara F2 ke poros berapa? Jarak dari titik 2 ke poros adalah 20. Kenapa? Karena 10 ini 20. Sehingga 20 kali 10 itu sama dengan ini. 2 meter kali 10 itu 20. Karena jaraknya kali 2. Sedangkan jarak dari F3 ke poros berapa? 1, 2, 3, 3. Maka ini adalah 3 kali 10. Sekarang D4. 4-nya adalah jaraknya adalah dari titik A adalah 1, 2, 3, 4. Maka 4 kali 10. Jadi 4. Berarti totalnya adalah 90. Kemana arah putarannya? Perhatikan. Karena titik porosnya di sini, semua gaya yang ada di sini itu adalah membuat benda itu berputar searah jarum jam. Maka putarannya adalah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Terus bagaimana ketika titik porosnya adalah D? Ketika titik poros di D, maka yang bekerja itu adalah 3 gaya ini. F1, F2, dan F3. Kita bisa lihat. F2 ini menyebabkan benda berputar searah jarum jam. F1 dan F2 menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Maka ini bernilai positif, ini bernilai negatif. Sehingga perhatikan, torsi 1 min torsi 2 tambah torsi 4. Torsi 4 positif. Kenapa? Karena dia menyebabkan benda bergerak searah jarum jam. Sedangkan yang ini negatif karena menyebabkan benda berlawan arah jarum jam. Berapa besarnya? Sehingga kita kalikan saya yang tadi, nilainya adalah min 30. Karena benda hasilnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, itu bisa dipahami soal yang pertama pembahasannya. Terus soal yang kedua. Soal yang kedua, contoh soal yang kedua, ada sebuah batang. Panjangnya 2 meter, titik porosnya ada di A, dengan gaya F sebesar 12 Newton untuk 60 derajat. Nah, yang tadi saya bilang adalah torsi itu selalu tegak lurus, gaya selalu tegak lurus dengan jarak. Kalau seperti ini belum tegak lurus. Caranya adalah kita uraikan dulu gaya ini penguraian. Ya, kita uraikan gayanya F yang bentuk sudut ini, kita uraikan ke arah kartesius X dan Y. Kita uraikan ke sumbu Y, kita uraikan ke sumbu X. Jadi hasilnya adalah F sin 60. Kenapa sin? Karena F ini itu adalah berada di depan sudut. Ya. Sin. Kalau yang ini, kenapa dia cos? Karena dia mengapit sudut. Ketika mengapit sudut cos, karena berada di depan sudut namanya sin. Jadi F sin. Jadi materi ini berarti trigonometri, akan pelajari materi trigonometri kelas matematika. Silahkan dilihat kenapa sin, kenapa cos. Jadi sekarang ada 2 gaya, F cos 60 dan F sin. Yang mana kita gunakan? Yang kita gunakan yang tegak lurus. F sin ini kita gunakan. Kita kalikan dengan jarak. Kenapa F cos tidak? Karena F cos itu searah, tidak tegak lurus, maka nilainya pasti 0. Maka yang kita gunakan yang menimbulkan torsi adalah F sin 60 dengan jaraknya ke A adalah 2, maka dari A ke B adalah 2 meter. Maka kita kalikan berapa torsinya? F sin 60 kali AB. AB ini panjang batang, maka F sin 60 12 kali sin 60 itu setengah akar 3 kali 2. Nanti dipahami lagi materi sinus dan kosinusnya. Yang kalian pahami itu adalah mudah-mudahan hafalkan, tolong hafalkan itu sudut istimewa. Sin cos sudut istimewa dari 0, 30, 45, 60, 90. Itu silakan masih tolong dijadikan, itu tolong dipahami ya, nanti ketika ditanya tidak biar hafal, artinya ketika ditanya tidak nyari lagi. Mungkin dari itu melihat bisa nanti kita sin 60 berapa langsung ditanya, langsung ditanya. Jadi tolong dipahami materi itu. Nah, itu trigonometri. Ya, jadi sekali lagi, ketika gaya yang dibentuk oleh gaya dengan lengan beban, lengan gaya tidak searah, tidak tegak lurus, maka itu harus diuraikan lagi. Contohnya ini gayanya ini agak miring 60 derajat. Maka ini kita uraikan lagi ke arah biar tegak lurus antara ini dengan ini. Ya. Jadi itu saja dulu untuk materi hari ini. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Besok kita akan lanjut lagi ke materi
berikutnya.